Siapa yang tak senang jika memiliki harta yang melimpah? Dan sebagian dari masyarakat memanfaatkan praktik pesugihan untuk mendapatkan harta secara instan, meskipun terdapat banyak risiko yang harus dihadapi. Salah satunya harus menyediakan tumbal pada waktu tertentu guna sebagai syarat agar harta yang didapatkannya itu terus mengalir dengan lancar. Namun ada salah satu praktik pesugihan yang dinilai minim risiko karena tidak harus mengeluarkan tumbal. Dan banyak yang bilang bahwa praktik pesugihan ini adalah praktik pesugihan putih istilahnya. Tapi apakah benar ini merupakan praktik pesugihan putih? Dan kalau kita bilang praktik pesugihan putih berarti tidak dosa kan ya, karena tidak melanggar hukum dari agama maupun mungkin dari norma-norma yang ada di masyarakat. Kita akan bahas mengenai praktik pesugihan putih ini. This is Dark Story. Hai, ketemu lagi bersama aku Timothy di Dark Story. Gimana kabar kalian? Dan tentunya masih di masa pandemi saat ini, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan gunakan hand sanitizer. Dan yang gak kalah penting adalah jaga jarak social distancing. Hari ini aku mau bercerita tentang pesugihan. Siapa sih yang tidak senang ketika mendapatkan harta yang melimpah? Namun apalagi seperti saat sekarang ini di era pandemi, di pemberitaan, di media banyak yang memberitakan bahwa di Indonesia terjadi PHK massal besar-besaran. Ada juga mereka yang sudah mempunyai usaha mandiri itu harus berhenti ataupun pemasukannya berkurang hingga lebih dari 50% karena kondisi ekonomi global memang sedang turun semua, hancur-hancuran ini, dan kita masih nggak tahu kapan COVID-19 ini berakhir. Tapi habis ini kan sudah 2021, otomatis COVID-19 sudah hilang dong, ya kan? Karena kan nanti di 2021 COVID-19 itu udah ganti jadi COVID-20, kan udah 1 tahun. Kembali lagi di pembahasannya tadi tentang pesugihan. Banyak yang mengatakan bahwa ketika kita memutuskan untuk melakukan pesugihan, melakukan istilahnya kita melakukan perjanjian dengan iblis gitu kan, untuk mendapatkan sebuah harta kekayaan dengan cara instan, kita harus menyiapkan tumbal ataupun kita harus mempersiapkan suatu istilahnya itu upeti kepada, ya kita minta tumbalnya kepada siapa gitu. Kalau misalkan kita minta pesugihannya kepada Tuhan, ya upetinya apa? Kita harus berdoa, kita harus rajin untuk memberikan sedekah kepada orang di sekitar kita yang kurang mampu ataupun kurang beruntung daripada kita. Tapi beda ceritanya ketika kita minta pesugihannya itu kepada iblis ataupun kepada dukun. Nah, berarti kita harus mempersiapkan sebuah upeti dalam bentuk tumbal, dan tumbalnya itu macam-macam. Ada yang tumbal nyawa, ada yang tumbal misalkan harus melakukan ritual seperti ini. Nah, di episode Dark Story kali ini aku akan membahas tentang praktik pesugihan yang tidak menggunakan tumbal. Banyak yang mengatakan ini adalah pesugihan putih. Pesugihan putih itu berarti aman, tanpa ada risiko. Tapi benar nggak sih tanpa ada risiko? Nah, ceritanya ini berawal dari dia itu adalah seorang ajudan dari seorang kaya. Sebut saja dia berinisial S. Nah, si Bapak S ini dia adalah sebagai supir pribadi dari si juraganya ini. Si Bapak S ini ingin anaknya itu bisa sekolah tinggi.
ingin bisa mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih baik daripada sekarang. Meskipun dia sudah mempunyai pekerjaan seorang supir, tapi karena dia mempunyai 3 anak, otomatis secara ekonomi masih jauh dari kata cukup. Apalagi si bapak ini mempunyai cita-cita agar anaknya ini menjadi sarjana semua, agar nanti kehidupannya anak-anaknya ini tidak seperti dia. Paling tidak minimal anak-anaknya ini bisa mempunyai kehidupan yang 1 atau 2 tingkat lebih baik daripada orang tuanya. Singkat cerita, si bapak S ini bercerita kepada temannya. Nah, si temannya ini dia sudah pernah melakukan praktik pesugihan ini. Praktik pesugihannya apa? Praktik pesugihannya adalah menjajakan makanan. Gampang lah, cuman jual makanan, jual di pinggir jalan, penyetan, lele penyet, ayam penyet, bebek penyet. Tapi tidak. Kalau di penyetan itu kan ada penyetan burung dara. Nah, kalau si bapak berinisial S ini dia direkomendasikan oleh temannya ini kita sebut saja inisialnya M. Nah, si bapak M ini merekomendasikan kepada bapak S. Kamu mau gak dapat uang cepet cuman dengan jualan makanan? Bisa tak? Ya bisa, cuman jualan makanan aja. Apa yang dijual? Sate. Jualan sate. Jualan sate, tapi kalau kondisi musim hujan gini masa laku? Kan belum lagi untuk beli gerobak, belum lagi aku nggak punya uang buat sewa kios dan lain-lain. Lu nggak usah pakai sewa kios, cuman cukup menyediakan alat-alatnya aja, alat bakaran sama nanti gerobaknya bisalah kamu nyicil di mana. Tapi aku kan nggak punya uang buat nyicil itu. Gampang sekarang tuh, banyak ada Kredivo, ada Aku Laku, kamu bisa nyicil, ambil uangnya di situ. Oh iya. Nah, akhirnya singkat cerita, si bapak S ini menyetujui dan dibawalah dia ke dukun yang memberikan, istilahnya kalau sekarang itu kita ikut suatu training apa gitu kan. Nah, dia datang ke dukunnya itu diberikan persyaratan untuk jual sate ini. Si bapak S ini masih bingung, ini masa jualan sate bisa kayak gitu, padahal tetanggaku itu dia jualan makanan, itu juga ada ininya, maksudnya setiap hari malam ini itu misalkan malam kliwon gitu, dia nggak boleh jualan, harus melakukan persembahan ini, tapi ini kok enggak. Nah, setelah bertemu dengan si dukun itu baru dijelaskan apa yang harus dijual, dan si bapak S ini tanya kepada dukunnya, Pak, emangnya jualan makanan gitu bisa langsung dapat duit banyak? Oh ya bisa, kamu jualan baru 1 malam itu bisa langsung laku, kamu minta uang berapa bisa langsung dapat. Kok cek hebat deh. Emang itu yang dijual sate apa, Pak? Satenya itu sate burung gagak. Burung gagak? Burung gagak itu lah burungnya hantu itu. Bukan, burung hantu itu awal, ini burung gagak. Oh, yang hitam itu ya? Iya. Ya masa itu enak ya? Ya enak, yang penting laku, yang penting kamu dapat duit lah beres ya. Katanya kamu pengen dapat duit wakil. Ya wis nggak usah kakek ngomong gitu, yang penting laksana no. Oh iya mbah, nggih. Nah, akhirnya si bapak itu nyari burung gagak untuk dijadikan sate. Tapi kengeriannya itu bukan di burung gagaknya, tapi bagaimana caranya menjual sate burung gagak itu. Setelah semua alatnya dipersiapkan, ada bakaran, ada gerobak, dan juga si sate gagaknya itu sendiri, menjualnya itu tidak di seperti kios, tapi menjualnya itu di tengah hutan. Lah, dodolan makanan di tengah hutan siapa sing beli? Nah, dan jualannya itu harus malam hari. Wih, tambah ngeri lagi kan. Jualan siang aja ngeri sate gagak, apalagi ini jualan malam hari di hutan gitu. Terus siapa sing tuku? Ternyata jualannya itu adalah secara gaib. Secara gaib itu gimana? Si bapak S ini tadi dengan bapak M akhirnya datang ke sebuah hutan yang sudah ditunjukkan oleh si dukun tadi. Di situ mempersiapkan ritualnya, bakaran-bakaran, dan harus mengatakan, bilang sate gagak, siapa yang mau beli silahkan ke sini. Berulang-ulang itu adalah untuk memanggil pelanggannya, dan pelanggannya siapa? Ya tentunya makhluk-makhluk gaib yang ada di hutan tersebut.
istilahnya dia jual makanan untuk si hantu-hantu yang ada di situ lah, gampangannya gitu. Sempet merasa takut karena dia tahu sendiri kan di tengah hutan malam hari, terus bakar-bakar sate, yang dibakar pun burung gagak, ngeri kan. Tapi si Bapak S ini antara iya enggak gitu. Lalu tanya ke Bapak S, Kamu dulu waktu jualan ini juga awalnya kayak gini? Oh iya, awalnya kayak gini. Awalnya aku juga takut, tapi semua ketakutan itu hilang kalau kita itu pegang duit. Oh iya. Tapi itu uangnya langsung datang. Ya langsung datang. Namanya kamu ikutin instruksinya, petunjuk-petunjuknya, terms and conditionnya, itu kamu baca lengkap biar kamu nanti jelas. Karena ini tidak ada tutorialnya di YouTube. Gitu. Oh iya. akhirnya dilaksanakan. Dia melakukan bakaran yang pertama sambil menjajakan satenya itu. Dan yang nggak kalah penting, ketika menjajakan satenya itu dia harus bilang harganya berapa, dan sambil membawa uang untuk pembayarannya. Itu misalkan harganya satu porsi 100 juta dibayar dengan uang 100 ribuan, dia harus bawa uangnya 100 ribuan itu biar si nanti pembelinya itu ngasih uangnya dalam bentuk seperti itu. Nah, sama seperti di episode awal yang aku bahas masalah tuyul itu kan. Jadi tuyul itu bakalan mencari uang sesuai dengan harga waktu dia dibeli. Dan waktu dia dibeli misalkan harganya 100 juta, ya dia dalam satu malam mendapatkan 100 juta dengan pecahan uang yang sama seperti pada waktu si majikannya itu membeli dia. Misalkan majikannya membeli dia dengan pecahan 50 ribuan, ya berarti dalam satu malam itu mendapatkan 100 juta dalam pecahan 50 ribuan. Sama seperti sate gagak ini, misalkan dia ngasih contohnya uang untuk pembeliannya 50 ribu, berarti ketika dia satu malam mendapatkan 100 juta dalam pecahan 50 ribu. Atau ketika dia menunjukkan pecahan 100 ribu, berarti dalam satu malam dia mendapatkan 100 juta dengan pecahan 100 ribu gitu. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Dibilang tadi ini adalah pesugihan putih. Putihnya dari mana wong di hutan gelap? Nah, ternyata putihnya di sini adalah kalau biasanya pesugihan itu ada tumbal, ada sesuatu yang dikorbankan, entah itu nyawa atau apa. Tapi di sini tidak ada. Tumbalnya seperti apa? Ya dia harus mencari burung gagak sebanyak mungkin untuk dijual pada waktu dia melakukan prosesi pesugihan itu, melakukan ritual pesugihan itu. Nah, kembali lagi. Berarti ini nggak dosa? Ya dosa. Wong kamu nyembah berhala aja dosa, apalagi ini minta sesuatu ke yang bukan Tuhan gitu. Kita punya Tuhan, tetapi kamu mensekutukan Tuhan, yaitu aja wis dosa. Jangankan jauh-jauh sampai situ, kamu ngerasani tonggomu wis dosa. Tanggamu beli kulkas baru, terus kamu rasan-rasan, wih kulkasnya anyar, iya rek wingi mari oleh kartu prakerja. Nah, kayak gitu. Jadi kita sebagai manusia, paling enggak apa yang ada dalam diri kita kembangkan. Potensi yang ada di diri kita itu kembangkan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan itu sudah memberikan potensi kepada kita, tinggal kita gimana cara mengembangkan, mengeksplorasi agar apa yang ada di dalam diri kita menghasilkan untuk diri kita sendiri, syukur-syukur bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Kembali ke masalah sate gagak. Si Bapak S tadi sempat takut merinding kan ya waktu menjajakan satenya itu, dan setelah beberapa kali menawarkan, akhirnya muncul sosok tinggi besar dari balik pohon itu, dan dengan suara yang berat gitu kan. Suara yang berat itu bilang, Mana yang jual, aku mau satenya, dijual berapa, kamu butuh uang berapa, aku beli semua. Akhirnya si Bapak S ini dia bilang, Aku butuh 100 juta. dan benar harganya 100 juta sambil bawa uang pecahan 100 ribuan. Akhirnya dia disuruh bakar itu satenya, diberikan ke sosok yang misterius itu kan, tinggi, hitam, gede. Terus ya wis kayak gitulah pokoknya, bayangno dewe. Setelah satenya diambil, dia ditinggal. Nah, si Bapak S ini karena sudah begitu takutnya, lalu dagangannya diambil langsung ditinggal, dia marah-marah kepada Bapak M ini. Hei, ya apa daganganku habis ludes, tapi
DE itu apa sebangsa apa itu gak jelas loh, ndak bayar apa-apa, aku belum dibayar. Loh, masa kamu belum dibayar? Belum, padahal wis tak sediani ini barcode, ada OVO, ada ini, ada yang lain. Aku wis bawa mesin edisi, ndak bisa di ini, moro-moro ditinggal geledak. Ya aku lah rugi gede wis beli gagake ku cek wangele mahal. Aku wis utang nang gone Pak RT ku, tapi ditinggal mulu. Terus pertanggungjawabanku ya apa? Wingi ya kampanye aku gak oleh iki serangan pajar, wis repot iki. Nah, setelah beradu argumen, lalu mereka kelelahan dan akhirnya ketiduran di hutan itu sampai menjelang fajar. Nah, pada saat bangun kan di ringkesi itu apa ya? Pokoknya wis ditata semua alat-alatnya untuk bakaran semalam itu. Dan di dalam karung yang digunakan untuk alasnya itu kan alasnya itu pakai karung. Ternyata di karungnya itu sudah ada uangnya, uang senilai 100 juta seperti yang dijual dagangannya tadi. Dagangannya dijual 100 juta. Dan akhirnya mereka berdua pulang, tetapi mereka sebelumnya sudah melakukan perjanjian. Nanti kalau berhasil, semua hasilnya ini dibagi. Si Bapak S tadi yang melakukan ritual pesugihan dia dapat 70%, si Bapak M yang mengantarkan ini dapat 10%, dukunnya dapat 20%. Nah, kalau dipikir-pikir, dukunnya nyuruh orang itu cuma dapat 20%. Kok gak dukune jualan sate sendiri atau secara nalar kan mending dapat 100 juta daripada Mik dapat 20 juta ya kan. Nyuruh orang ini dia dapat 20 juta. Tapi ya enggak apa-apa. Mungkin dia cuman ngasih saran aja, nanti diambil berapa persennya gitu. Ya pinter sih dukun ini. Dari uang itu 70 juta dibawa pulang, niatnya untuk mencukupi atau untuk mendongkrak perekonomian keluarga si Bapak S ini tadi. Namun ternyata pada saat malam ketika di rumah, si Bapak S ini didatangi oleh sosok yang membeli satenya itu. Jadi karena mungkin satenya enak kan ya, meskipun baru pertama jualan tapi udah langsung enak gitu. Si sosok ini datang, dia itu nyari ini yang jual ini, aku mau sate lagi, tolong buatkan. Nah, si Bapak S ini dia belum menyediakan stok untuk dagangan karena dia dipikir sekali aja udah dapat uang selesai. Ternyata tidak seperti itu. Nah, inilah risiko ketika melakukan sebuah ritual pesugihan, karena tidak bisa selesai satu kali. Itu harus dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus, dan ada tumbal yang harus diberikan terus-menerus. Akhirnya si Bapak S ini bilang, waduh, aku belum belanja, aku belum dapat sate kakaknya. Nah, dan si pembelinya ini yang tinggi besar gede itu dia marah, dia nggak mau tahu, pokoknya dia minta satenya harus ada saat itu juga. Dan si pembelinya itu bilang, kalau misalkan nggak ada sate kakaknya itu ya kamu yang gantikan. lalu langsung dia mikir, waduh, masa aku udah digagak terus masa aku di sate gitu kan. Ya kan lucu, masa penjual sate di sate. Karena ketakutan itu dia mendatangi si dukunnya. Dia bilang, Mbah, Pak, Mbah apa Pak ya bilangnya. Pak, Bapak kok kayak bapak-bapak. Mbahnya kok bapak-bapak. Ya sepakatnya gitulah. Dia datang ke dukunnya. Kun, aneh ya manggilnya. Ya Mbah aja. Mbah, ini kok kayak gini, aku kok didatangi. Loh lah iya ya emang kayak gitu. Kamu setiap malam itu harus menyediakan sate gagak itu, karena kalau kamu sekali jualan, setiap malam kamu harus jualan. Nanti ada malam tertentu, mereka dari pembeli-pembelimu itu berkumpul, kamu harus menyiapkan hidangan buat mereka. Hari itu baru kaget. Loh, lah kok nggak dijelaskan di awal gini-gini? Kamu yang nggak baca. Di formnya itu udah ada tulisannya di bawah, cuma ditulis kecil. Harusnya kami yang teliti sebelum kamu tekan kontrak. Nah, dari situ akhirnya si Bapak S ini tidak jadi melanjutkan. Lalu si dukun itu bilang, kalau kamu nggak melanjutkan, berarti nanti kamu yang setiap malam akan dikejar-kejar oleh sosok yang menjadi langgananmu itu. Nah, kalau kita jualan makanan yang normal seneng kan ya dikejar-kejar pelanggan. Aku mau beli ini, uangnya dapat. Misalkan tutup dicari, oh ya besok buka lagi ya, enggak apa-apa. Lah ini pas dagangannya nggak ada, kalau nggak disediain sekarang, yang jual yang jadi dagangannya. Coba pikir no.
kamu jualan sate, mari gitu pembelimu itu gak dapat satenya terus kamu disate gitu. Ya apa pikirannya, ya apa bayang dong gitu. Si bapak S ini akhirnya ya udah uangnya ini nggak jadi dipakai, balik lagi ke hutan, dikembalikan ke hutan, dan akhirnya dia pulang ke rumah dan tetap masih dicari oleh si pembelinya ini, oleh sosok besar ini, dan setiap malam itu dicari terus dia, sosok besar ini dan juga teman-temannya si sosok besar ini. Mungkin yang sosok pembeli pertama itu cerita biasa kan ya, wih ya ndek sini lo enak, akhirnya sak gerombol satu geng itu datang ke kabeh ndek situ. Apalagi kalau misalkan dek itu hantu sing dari jauh antar kota antar provinsi, tahu dari sosmednya, misalkan sosmed itu punya hantu, sosmed punya hantu, hantunya punya sosmed, dan si hantu itu dia misalkan vlogger hantu gitu, terus di sosmednya dia review makanan, oh ini ada sate gagak di daerah sini. Akhirnya mereka wis jauh-jauh dari tempat asalnya datang ke sate gagaknya itu, tempatnya itu. Dan apalagi kondisi pandemi saat ini kan, mungkin si hantu-hantu itu juga udah melakukan swab test bayar mahal, sampai di sini tutup, siapa sih nggak ngamuk kan. Nah seperti itu, akhirnya si bapak S ini dia dengan segala upayanya gimana caranya bisa menyelesaikan permasalahannya ini. Hingga pada suatu ketika si bapak S ini hilang tanpa tahu orangnya di mana, keluarganya juga nggak tahu, dan diperkirakan yang tahu adalah si dukun dan juga bapak M ini yang mengantarkan, karena dari keluarganya pun juga mencari, loh ini ayahku kemana kok nggak pulang-pulang gitu. Istrinya juga bingung, waduh bojoku ini ndek endi kok gak balik-balik, padahal iku karaokean sebelah wis tutup, gak mungkin nek merono. Ya kita juga nggak tahu, aku juga nggak tahu, tapi dari ceritanya seperti itu. Tiba-tiba menghilang, kemungkinan si bapak S itu tadi menjadi tumbal dari pesugihannya sendiri, karena dia tidak bisa memenuhi tumbal untuk menyediakan gagak setiap malam untuk makhluk-makhluk yang menjadi langganannya itu. Di sini aku hanya memberikan informasi dan edukasi kepada kalian bahwa di masyarakat kita itu ada suatu hal yang seperti itu, dan itu sudah menjadi hal yang lumrah, bukan menjadi rahasia umum lagi. Agar kalian lebih tahu seperti ini negatifnya ketika kalian memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan. Nah, cukup sampai di sini ceritanya. Mungkin dari kalian punya cerita yang menarik lagi tentang ya cerita-cerita yang kelam lah, atau mungkin masa kecil kalian yang pernah mempunyai pengalaman yang seru dengan hal mistis, kalian bisa langsung DM ke aku nanti. Misalkan kalian minta collab, kalian mau menceritakan, oke, nggak apa-apa, aku persilahkan, asal cerita kalian itu benar-benar valid, kalian benar-benar mengalami sendiri, atau paling nggak kalian dapat cerita dari orang lain dan cerita itu benar-benar valid tuh. Aku tekankan lagi, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker ketika keluar rumah, karena maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Pakai hand sanitizer, rajin-rajin cuci tangan, jaga jarak dengan sesama ketika kita ada di luar, ketika kamu berada di luar rumah. Dan juga yang paling penting, yang paling utama dan pertama adalah jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar aku semakin semangat untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa, misalkan kamu ingin share video ini ke teman-teman kamu, nggak apa-apa, itu diperbolehkan dan wajib di-share ke semua kontak yang ada di handphone kamu. Kamu sebar paling enggak ya satu hari 50 kali lah kamu share, biar orang-orang itu semakin ngeh dengan channel ini. Dan ketika kamu share sama dengan ketika kamu berbagi. Berbagi itu adalah sebuah kebaikan yang bermanfaat buat kamu sendiri dan juga buat orang lain. Sama seperti ketika kamu men-share video ini, bermanfaat bagi orang lain. Di masa pandemi seperti ini pasti banyak orang yang butuh hiburan. Kalau mungkin udah nonton TV males, bosen acara yang gitu-gitu aja, silahkan share channel ini sebanyak-banyaknya ke semua kerabat kamu ya, atau semua yang ada di kontak kamu. Oke, aku Timothy, kita bertemu lagi di Dark Story episode selanjutnya.